Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai linear programming, the Big M Simplex Method, fungsi minimum. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani dari kelompok 8 Paralel B, Program Studi Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, semester ganjil tahun 2023-2024. Di sini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya Amanda Kurnia Yunita dengan NPM 220320100055 sebagai ketua. Saya Irina Murifatu Wilda dengan NPM 220320101010 sebagai wakil ketua. Saya Ira Galziristanti dengan NPM 22032010036 sebagai anggota. Saya Pratiwi Chandra Kurniawati Yolanda dengan NPM 220320101044 sebagai anggota. Dan saya Mariatul Ulfa dengan nomor NPM 220320101063 sebagai anggota. Terdapat sebuah studi kasus, yaitu diketahui persoalan linear programming berikut. Minimumkan Z sama dengan 5x1 ditambah 3x2 ditambah 5x3 dengan batasan x1 ditambah 4x2 ditambah 3x3 lebih kecil sama dengan 30. 2x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 sama dengan 10. X1 ditambah 4x2 ditambah 4x3 sama dengan 25. X1, X2 lebih besar sama dengan 0. X3 tidak dibatasi. Selesaikan persoalan tersebut dengan the Big M Simplex Method dan tentukan keputusan optimalnya. Selanjutnya yaitu langkah penyelesaian. Kita ubah ke bentuk standar dengan fungsi tujuan meminimumkan Z sama dengan 5x1 tambah 3x2 tambah 5x3 plus min 5x3 min tambah 0x4 tambah mx5 tambah mx6. Nilai M di sini merupakan antificial, kemudian nilai Z tersebut dipindah ruaskan menjadi Z min 5x1 min 3x2 min 5x3 plus 5x3 min 0x5 min mx5 min mx6 sama dengan 0 dengan batasan-batasan yaitu x1 tambah 4x2 tambah 3x3 plus min 3x3 min tambah x4 sama dengan 30. 2x1 tambah 5x2 tambah 2x3 plus min 2x3 min tambah x5 sama dengan 10. X1 tambah 4x2 tambah 4x3 plus min 4x3 min tambah x6 sama dengan 15. X1, X2, X3 plus X3 min X4, X5, X6 lebih dari sama dengan 0. Dengan variabel X4 adalah slack dan X5 dan X6 adalah variabel antificial. Langkah penyelesaian selanjutnya pada step 1, nilai-nilai yang sudah kita dapatkan pada bentuk standar, kita masukkan ke dalam tabel. Sebelumnya, mencari nilai pada kolom kunci, kita mengubah nilai ZC min CC dengan rumus baris 0 baru sama dengan baris 0 lama ditambah M dikali baris 2 ditambah M kali baris 3. Di mana pada kolom X1, yaitu baris lamanya adalah min 5 ditambah M dikali baris kedua yaitu 2 ditambah M kali baris ketiga yaitu 1, sehingga didapat nilai min 5 plus 3M. Berlaku pola seterusnya hingga RHS sehingga didapat nilai pada X2 yaitu min 3 plus 9M, pada X3 plus yaitu min 5 tambah 6M, pada X3 min yaitu 5 min 6M, pada X4 yaitu 0, pada X5 yaitu 0, pada X6 yaitu 0, dan RHS yaitu 25M. Kemudian kita akan memilih kolom kuncinya.
di mana pada kolom kunci dipilih nilai dengan nilai M terbesar, yaitu pada kolom X2 dengan nilai sebesar min 3 plus 9M. Setelah itu, kita akan memilih baris kunci dengan cara membagi RHS dengan baris yang terkena kolom kunci, yaitu X2. Sehingga pada baris X4 yaitu 30 dibagi 4 sama dengan 7,5, pada baris X5 yaitu 10 dibagi 5 sama dengan 2, dan pada baris X6 yaitu 15 dibagi 4 sama dengan 3,75. Pada pemilihan baris kunci ini kita memilih nilai dengan positif terkecil yaitu pada baris X5. Sehingga untuk mencari baris kunci baru yaitu baris kunci lama dibagi dengan perpotongan antara kolom kunci serta baris kunci. Jadinya nanti baris kunci lama dibagi dengan 5. Jadi ketemu hasilnya yaitu 2 dibagi 5 sama dengan 2 per 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 2 dibagi 5 sama dengan 2 per 5. Min 2 dibagi 5 sama dengan min 2 per 5. 0 dibagi 5 sama dengan 0. 1 dibagi 5 sama dengan 1 per 5. 0 dibagi 5 sama dengan 0, dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan menggunakan cara 2 pada baris ZC min CJ terlebih dahulu. Pada baris pertama ialah nilai pada baris ZC min CJ. Pada baris kedua merupakan nilai pada baris kunci dibagi dengan nilai yang terkena perpotongan baris kunci dan kolom kunci. Sehingga didapat nilainya 2 per 5, 1, 2 per 5, min 2 per 5, 0, 1 per 5, 0, dan 2. Dan angka min 3 plus 9M adalah angka pada baris ZZ min CJ yang terkena kolom kunci. Kemudian dilakukan perhitungan, yaitu min 5 plus 3M dikurangi min 3 plus 9M dikali 2 per 5, hasilnya adalah min 19 per 5 min 3 per 5M. Lalu min 3 plus 9M dikurangi min 3 plus 9M dikali 1, hasilnya adalah 0. Begitupun seterusnya. Selanjutnya pada baris 1 diketahui baris pertama merupakan nilai dari baris X4. Dan baris kedua merupakan nilai dari baris kunci yang dibagi dengan nilai yang terkena perpotongan baris kunci dan kolom kunci. Serta angka pada sebelah kiri baris tersebut merupakan nilai pada X4 yang terkena kolom kunci. Kemudian dilakukan perhitungan, yaitu 1 dikurangi 4 dikali 2 per 5, hasilnya adalah min 3 per 5. Lalu 4 dikurangi 4 dikali 1, hasilnya adalah 0. Begitupun seterusnya. Next. Kemudian dilakukan perhitungan pada baris ketiga, diketahui pada baris pertama merupakan nilai dari baris X6, dan baris kedua merupakan nilai dari baris kunci yang dibagi dengan nilai yang terkena perpotongan baris kunci dan kolom kunci. Serta angka pada sebelah kiri baris tersebut merupakan nilai pada X6 yang terkena kolom kunci. Kemudian dilakukan perhitungan, yaitu 1 dikurangi 4 dikali 2 per 5, hasilnya adalah min 3 per 5. Lalu 4 dikurangi 4 dikali 1, hasilnya adalah 0. Begitupun seterusnya. Next. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam tabel berikut. Karena pada baris ZJ min CJ masih terdapat nilai M yang bernilai positif, maka hasil dari step 2 masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan perhitungan selanjutnya. Langkah pertama yaitu dilakukan pengujian nilai Z terlebih dahulu dengan cara mensubstitusikan nilai X1, X2, dan X3 ke dalam uji Z, yaitu Z sama dengan 5 dikali X1 ditambah 3 dikali X2 ditambah 5 dikali X3, yaitu 5 dikali 0 ditambah 3 dikali 2 ditambah 5 dikali 0. Sehingga dapatkan hasilnya sebesar 6, yang artinya hasil tersebut terbukti sama dengan hasil RHS. Langkah selanjutnya yaitu untuk mencari kolom kunci pada baris ZZ min CJ dipilih nilai positif M terbesar, yaitu min 19 per 5 ditambah 12 per 5M pada kolom X3+. Kemudian untuk mencari baris kunci yaitu dengan membagi angka di kolom RHS dengan angka kolom kunci yaitu X3+. Pada baris X4 didapatkan hasilnya 15,71. Pada baris X2 didapatkan hasilnya 5. Pada baris X6 didapatkan hasilnya 2,91. Pada pemilihan baris kunci ini, kita memilih nilai dengan positif terkecil, yaitu pada baris X6 dengan nilai yaitu 2,91.
Selanjutnya, kita menentukan baris kunci dengan cara membagi angka yang ada pada X6 dengan nilai angka perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci, yaitu 12/5. Sehingga min 3/5 dibagi dengan 12/5, yaitu min 1/4. 0 dibagi dengan 12/5, yaitu 0. 12/5 dibagi dengan 12/5, yaitu 1. Min 12/5 dibagi dengan 12/5, yaitu min 1. 0 dibagi dengan 12/5, yaitu 0. Min 4/5 dibagi dengan 12/5, yaitu min 1/3. Dan 1 dibagi dengan 12/5 yaitu 5/12. Selanjutnya 7 dibagi dengan 12/5 yaitu 35/12. Next. Kemudian mencari baris ZJ min CJ, baris 1, dan baris 2. Untuk mencari baris ZJ min CJ, diketahui baris pertama yaitu baris ZJ min CJ, dan baris kedua yaitu baris kunci. Dan angka min 19/5 ditambah 12/5M adalah angka pada baris ZJ min CJ yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu min 19/5 min 3/5M dikurangi dalam kurung min 19/5 ditambah 12/5M dikali min 1/4 sehingga diperoleh min 19/4. Lalu 0 dikurangi dalam kurung min 19/5 ditambah 12/5M dikali 0 sehingga diperoleh 0 dan seterusnya. Selanjutnya, untuk mencari baris 1, diketahui pada baris pertama, yaitu baris X4. Baris kedua adalah baris kunci, dan angka 7/5 adalah angka pada baris X3 plus yang terkena kolom kunci. Sehingga, untuk perhitungannya, yaitu min 3/5 dikurangi dalam kurung 7/5 dikali min 1/4, sehingga diperoleh hasil min 1/4. Lalu 0 dikurangi dalam kurung 7/5 dikali 0 sehingga hasilnya 0 dan seterusnya. Next. Selanjutnya, untuk mencari baris kedua, diketahui baris pertama yaitu baris X2, baris kedua adalah baris kunci, dan angka 2/5 adalah angka pada baris X3 plus yang terkena kolom kunci. Sehingga bentuk perhitungannya 2/5 dikurangi dalam kurung 2/5 dikali min 1/4, sehingga diperoleh 1/2. Lalu 1 dikurangi dalam kurung 2/5 dikalikan 0 hasilnya 1, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah didapatkan baris baru, lalu kita masukkan ke dalam tabel step 3 yang tertera sebagai berikut. Lalu, berhubung di baris ZJ min CJ sudah tidak ada angka positif, maka perhitungan telah selesai. Sebelum melakukan uji Z, kita menentukan nilai X3 terlebih dahulu dengan cara X3 sama dengan X3 plus dikurangi X3 min, sehingga didapatkan X3 sebesar 35/12. Next. Setelah itu, kita menguji Z dengan cara Z sama dengan 5x1 ditambah 3x2 ditambah 5x3. Di sini kita ketahui x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 5/6, dan x3 sama dengan 35/12. Sehingga diperoleh hasil uji Z sama dengan 205/12 terbukti sama dengan nilai RHS. Next. Maka didapatkan kesimpulan yaitu solusi optimal dengan nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 5/6, X3 sama dengan 35/12, dan Z sama dengan 205/12. Sekian presentasi dari kelompok 8. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Audio Jungle.